Sebutan Amerika Serikat mungkin sudah tak asing di telinga kita. Benua Amerika terdiri dari dua benua, yakni benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Jika berdasar luas gabungan, maka benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia, dengan luas mencapai 42,55 juta kilometer persegi. Benua ganda ini terletak seluruhnya di belahan barat dunia, dibatasi oleh Samudra Atlantik di timur, Samudra Pasifik di sebelah barat, ada Samudra Arktik di utara, dan Samudra Antartika atau yang lebih dikenal Samudra Selatan di bagian belahan bumi selatan. Amerika Selatan dan Utara dinamai oleh navigator Italia yakni Amerigo Vespucci, yang merupakan orang Eropa pertama yang menyatakan bahwa Amerika bukanlah bagian dari Hindia Timur, tetapi daratan yang sepenuhnya terpisah. Pembagian benua Amerika Utara dan Selatan ini didasarkan pada budaya penduduknya. Amerika Utara lebih ke budaya Inggris, sementara Amerika Selatan lebih mirip budaya Latin yang ada di Spanyol dan Portugal. Adapun negara-negara yang ada di benua Amerika, yakni Anguilla, Antigua dan Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazil, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Greenland, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Saint Pierre Miquelon, Suriname, Trinidad Tobago, United States Virgin Islands, Uruguay, dan Venezuela. Amerika Serikat dengan ibu kota Washington DC ini adalah negara dengan kategori negara maju. Sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal dan demokrasi perwakilan atau presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah serta menganut sistem kepartaian dua partai. Kepala negara Amerika Serikat ini yakni Joe Biden sebagai presiden terpilih dan Kamala Harris sebagai wakilnya. Letak astronomis Amerika Serikat ini terletak pada 25 derajat dan 71 derajat lintang utara serta 67 derajat dan 125 derajat bujur barat. Tercatat jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 2024 sebanyak 330 juta jiwa dengan mata uang yang digunakan yakni dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Pendapatan per kapita Amerika Serikat pada tahun 2022 adalah sebesar 37.683 US dollar. Sementara itu, PDB per kapita Amerika Serikat pada tahun 2020 adalah 63.400 US dollar. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang tinggi. Secara konsisten, Amerika Serikat menempati peringkat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia, menunjukkan kualitas hidup yang baik bagi warganya. Ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Ketiga,
Sektor ekonomi Amerika Serikat yang kuat. Amerika Serikat memiliki sektor industri yang sangat beragam, mulai dari teknologi, keuangan, infrastruktur, hingga pertanian. Dikenal sebagai pusat inovasi global dengan banyak perusahaan teknologi rekayasa yang berbasis di sana. Keempat, sistem pendidikan di Amerika Serikat yang sangat berkualitas. Akses pendidikan yang tinggi, banyak universitas ternama yang berada di negara ini. Riset Amerika Serikat juga merupakan pusat penelitian dan pengembangan terbesar di dunia dan menghasilkan banyak inovasi di berbagai bidang. Sehingga tak heran Amerika Serikat termasuk ke dalam jajaran negara paling maju di dunia. Ladies and gentlemen, welcome to New York City. Explore the towering skyscrapers, bustling streets, and endless possibilities. Sit back, relax, and soak in the mesmerizing aerial views of this iconic metropolis. You look lonely. I can fix that. Kanada merupakan negara paling utara di wilayah Amerika Utara. Negara ini terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori, dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Ottawa menjadi ibu kota negara ini. Kantor Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, serta Parlemen Nasional terletak di kota tersebut. Kanada pernah menjadi jajahan Prancis yang kemudian direbut oleh Inggris hingga hari kemerdekaannya. Kini, negara ini menjadi anggota La Francophonie sekaligus negara persemakmuran bangsa-bangsa. Letak astronomis Kanada yaitu 50-80 derajat lintang utara dan 20-140 derajat bujur barat, dengan jumlah penduduk mencapai 41,40 juta jiwa. Kanada memiliki luas mencapai 9.879.750 km persegi dan menjadi negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Negara ini tergolong negara maju yang perekonomiannya bergantung pada hasil alam. Sistem pemerintahan Kanada merupakan monarki konstitusional dengan pemerintahan yang berbentuk demokrasi parlementer federal. Kepala negara Kanada ialah Raja Charles III, dibantu oleh wakilnya yaitu Gubernur Jenderal Marie Simon. Kepala pemerintahan Kanada ialah Justin Trudeau. Kekuasaan dan tanggung jawab raja ditetapkan dan dibatasi oleh konstitusi Kanada dan beberapa undang-undang lainnya. Mata uang Kanada adalah dolar Kanada. Alasan Kanada menjadi negara maju, yang pertama karena Kanada memiliki perekonomian yang kuat dan beragam, dengan sebagian besarnya bergantung pada hasil alam. Kedua, Kanada merupakan salah satu negara penghasil sumber daya alam terbesar di dunia, seperti emas, seng, tembaga, nikel, dan uranium. Ketiga, Kanada juga merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar keempat di dunia. Selain itu, Kanada juga memiliki sektor manufaktur yang cukup besar, terutama di Ontario Selatan dan Quebec. Industri mobil dan aeronautika merupakan industri yang sangat penting di Kanada. Venezuela adalah salah satu negara yang terletak di benua Amerika, tepatnya Amerika Selatan. Caracas, Venezuela adalah nama ibu kota negara Venezuela. Sistem pemerintahan negara Venezuela yaitu presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan berwenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Bentuk pemerintahan tersebut yaitu Republik Federal. Negara Venezuela dipimpin oleh presiden yang bernama Nicolas Maduro dan wakil presidennya adalah Delcy Rodriguez. Mata uang negara Venezuela adalah Bolivar Venezuela. Letak astronomis negara Venezuela terletak pada 0 derajat lintang utara hingga 13 derajat lintang utara,
dan 59 derajat bujur barat hingga 74 derajat bujur barat. Penduduk di negara Venezuela berjumlah 27,84 juta jiwa. Venezuela mengalami krisis yang berkepanjangan. Krisis ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan harga minyak dunia, kebijakan ekonomi yang buruk, kebijakan peminjaman yang besar dari luar negeri, dan korupsi. Krisis ekonomi ini menyebabkan negara Venezuela menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat pembunuhan yang paling tinggi, terutama di kota-kota besar. Venezuela adalah salah satu negara yang terlewati oleh Sungai Amazon, di mana sungai ini adalah sungai terpanjang di dunia yang panjangnya mencapai 6.800 km dan melewati 6 negara. Greenland adalah sebuah negara konstituen Kerajaan Denmark yang terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik di sebelah timur Kepulauan Arktik Kanada. Ibu kota dari negara Greenland ini adalah Nuuk. Nuuk adalah ibu kota dan kota terbesar di Greenland, terletak di muara Pulau Nuuk Kangerlua di pesisir barat Tanah Hijau, sekitar 240 km dari selatan lingkaran Arktik. Negara Greenland ini masih termasuk ke dalam tahap negara berkembang. Alasan kenapa Greenland masih termasuk ke dalam tahap negara berkembang, yang pertama, Greenland masih bergantung pada hibah dari pemerintah Denmark. Yang kedua, Greenland mengalami defisit perdagangan luar negeri setelah penutupan tambang timbal dan saing terakhir pada tahun 1990. Yang ketiga, Greenland masih memiliki ketergantungan jalur dalam rejim pemerintahan sendiri. Yang keempat, akses ke berbagai layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Jamaika adalah salah satu negara penghasil bauksit terbesar di dunia. Jamaika berada pada urutan pulau terbesar setelah Kuba dan Hispaniola di Laut Karibia, Amerika Tengah, serta ibu kota Jamaika adalah Kingston. Sistem pemerintahan di negara Jamaika yaitu monarki konstitusional. Dalam sistem ini, raja yang turun-temurun menjadi kepala negara di Jamaika. Mengapa negara Jamaika disebut sebagai negara yang berkembang? Jamaika termasuk negara yang berkembang karena memiliki pendapatan per kapita yang rendah, infrastruktur yang kurang berkembang, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara Jamaika disebut sebagai negara yang berkembang. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, Jamaika rentan terhadap perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrim, serta Jamaika mengalami utang luar negeri yang besar. Kepala negara di Jamaika yaitu Raja Charles III dengan wakilnya yaitu Gubernur Jenderal. Mata uang yang digunakan di Jamaika adalah dolar Jamaika. Jamaika terletak di 17 derajat sampai 19 derajat lintang utara dan 76 derajat sampai 79 derajat barat. Jumlah penduduk di Jamaika di tahun 2024 sebanyak 2.824.738 jiwa. El Salvador. El Salvador adalah sebuah negara di Amerika Tengah yang memiliki ibu kota bernama San Salvador. El Salvador sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik Demokratik Perwakilan. Pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih presiden dan anggota parlemen. Kepala negara El Salvador adalah Presiden Nayib Bukele dengan Wakil Presiden Felix Ulloa, dengan mata uang dolar Amerika Serikat atau USD. Secara astronomis, letaknya berada di antara 13 derajat hingga 15 derajat lintang utara dan 87 derajat hingga 91 derajat bujur barat.
Jumlah penduduknya sekitar 6.365 juta jiwa. Alasan mengapa El Salvador termasuk kepada negara berkembang. Yang pertama, kinerja ekonominya yang rendah dengan pendapatan tahunan rata-rata sebesar 4.960 USD. El Salvador termasuk dalam negara berpendapatan menengah ke atas. 2. Ketergantungan yang besar pada investasi dan bantuan dari negara lain seperti Amerika Serikat. Yang ketiga, tingkat kriminalitas tinggi terutama karena pengaruh geng-geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio 18. Yang terakhir, rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan badai tropis yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Negara Argentina, sistem pemerintahan negara Argentina menganut sistem pemerintahan Republik Federal Presidensial. Ini berarti kekuasaan negara dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara Argentina dipimpin oleh presiden yang bernama Javier Milei dan wakil presidennya Victoria Villarruel. Mata uang Argentina, peso Argentina. Argentina dikategorikan sebagai negara berkembang. Ada beberapa alasan kenapa Argentina dikategorikan sebagai negara berkembang. Yang pertama, dana moneter internasional. Argentina adalah salah satu negara berkembang karena kinerja ekonominya yang lebih rendah. Yang kedua, beban hutang yang tinggi membatasi pemerintah untuk melakukan investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya. Yang ketiga, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di Argentina tidak merata, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang kurang berkembang. Negara Brasilia. Sistem pemerintahan negara Brasilia adalah Republik Federatif. Negara ini menetapkan sistem presidensial di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara Brasilia dipimpin oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan wakil presiden yaitu Geraldo. Mata uang Brasilia yaitu Real Brazil. Brasilia adalah negara yang berkembang. Ada beberapa alasan kenapa Brasilia termasuk negara berkembang. Yang pertama, Brazil termasuk negara berkembang karena lingkungan bisnis yang rumit, serta integrasi terbatas di pasar global. Yang kedua, infrastruktur yang belum merata. Dan yang ketiga, tentang struktural bagi ekonomi Brazil meliputi sistem pajak yang masih rumit. Meksiko memiliki kepala negara yang bernama Claudia Sheinbaum. Di negara ini, mata uang yang biasa digunakan bernama peso. Meksiko memiliki jumlah penduduk sekitar 128 juta jiwa. Negara Meksiko, sistem pemerintahan, sistem presidensial. Bentuk pemerintahan yaitu Republik Federal. Pemerintahan negara bagian Meksiko adalah pemerintahan berdaulat yang dibentuk di setiap negara bagian Meksiko. Pemerintahan negara bagian di Meksiko terstruktur menurut konstitusi masing-masing negara bagian dan mengikuti sistem federal dengan 3 cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan dibentuk berdasarkan sistem kongres. Alasan Meksiko menjadi negara berkembang, yaitu penduduk kebanyakan tinggal di pedesaan. Salah satu negara yang cukup banyak hutang, pertumbuhan penduduk tinggi, angka harapan hidup yang rendah. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, Meksiko memiliki daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dan di sana kemewahan umum yang dianggap biasa oleh negara-negara maju, seperti air bersih dan akses terhadap perawatan medis berkualitas masih sangat terbatas.